Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap semoga kalian selalu baik-baik aja, sehat, dan yang pastinya kalian harus tetap semangat belajar ya. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai materi, apakah hari ini hadir semua atau tidak? Baik, jika hadir semua, kita bisa memulai materi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang sastra. Apakah ada yang tahu sastra itu apa? Baik, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan. Sastra merupakan sebuah karya ilmiah yang diciptakan oleh manusia atau sebuah karya sastra atau sebuah karya yang menceritakan tentang suatu kejadian manusia. Lalu selanjutnya ada manfaat karya sastra. Karya sastra memiliki berbagai macam manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu memberikan kebenaran sebuah karya sastra yang ada di dalam kehidupan. Lalu yang kedua, karya sastra memberikan kegembiraan bagi setiap manusia. Lalu yang ketiga yaitu karya sastra bersifat abadi. Lalu yang selanjutnya, karya sastra memberikan kita penghayatan yang mendalam terhadap apa yang kita rasakan atau yang kita ketahui. Lalu yang selanjutnya ada fungsi karya sastra. Fungsi karya sastra yang pertama yaitu fungsi estetis. Yang selanjutnya yaitu manfaat karya sastra bagi kehidupan manusia. Karya sastra memiliki beragam manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama yaitu karya sastra memberikan kesadaran kepada pembacanya tentang kebenaran hidup. Lalu yang kedua, karya sastra memberikan kepuasan, kegembiraan terhadap manusia. Lalu yang ketiga, karya sastra bersifat abadi. Lalu yang keempat, karya sastra memberikan kita penghayatan yang mendalam terhadap apa yang kita ketahui ataupun kita rasakan. Lalu yang kelima, karya sastra juga dapat menolong pembaca agar mengetahui tentang sastra. Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan ilmu sastra. Tujuan ilmu sastra yang pertama yaitu sastra sebagai penguji pemahaman, imajinasi sastra, atau manusia menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Lalu yang selanjutnya, ilmu sastra memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan sastra. Lalu materi yang berikutnya yaitu fungsi sastra. Fungsi sastra itu ada fungsi rekreatif dan fungsi estetis. Oke, yang pertama yaitu fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif yaitu sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan terhadap manusia atau terhadap suatu karya sastra. Lalu yang kedua yaitu fungsi estetis. Fungsi estetis yaitu sebuah fungsi yang memberikan si pembaca keindahan atau untuk menikmati sebuah karya sastra itu sendiri.
Oke, materi yang selanjutnya yaitu tentang gaya bahasa dalam sastra. Ada yang tahu tidak gaya bahasa dalam sastra itu apa? Gaya bahasa adalah cara pengucapan bahasa dalam sastra atau cara pengarang mengungkapkan sesuatu yang diinginkan atau diungkapkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keindahan atau kepuasan terhadap sastra itu sendiri. Gaya seorang pengarang tidak akan sama apabila dibandingkan dengan pengarang yang lainnya, karena pengarang tertentu selalu memberikan perbedaan atau keindahannya tersendiri agar sebuah karya sastra tidak dapat ditiru. Unsur-unsur yang membangun gaya seseorang pengarang meliputi diksi dan sintaksis. Yang pertama yaitu diksi. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata yang dilakukan oleh pengarang. Diksi sangat erat kaitannya dengan sebuah karya atau sebuah kata dapat menciptakan suatu imajinasi tertentu. Lalu yang kedua yaitu sintaksis. Sintaksis yaitu cara pengarang menyusun kalimat dalam karyanya. Karakteristik panjang pendeknya, gaya bahasa pengarang yang digunakan tidak bersifat luar biasa dan bersifat unik. Lalu sastra dikelompokkan menjadi dua, yaitu sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Sastra imajinatif memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu isinya bersifat khayal. Lalu yang kedua menggunakan bahasa yang konotatif, dan yang ketiga memenuhi syarat estetika seni. Lalu yang selanjutnya yaitu sastra non-imajinatif. Yang pertama, isinya menekankan unsur faktual dan visual. Lalu yang kedua, memenuhi unsur-unsur estetika seni. Oke, baik. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya tentang materi karya sastra ini? Apakah ada yang kurang paham ataupun ada yang kurang jelas? Bisa ditanyakan. Baik, jika kalian sudah paham semua tentang sastra ataupun sebuah karya sastra ini, kalian bisa membentuk kelompok diskusi untuk menentukan sebuah contoh karya sastra. Nanti minggu depan kita akan membahas contoh karya sastra yang sudah didiskusikan oleh kalian. Oke, baik. Jadi kesimpulan materi kita pada pelajaran kali ini yaitu tentang sastra. Sastra itu sangat penting, terlebih pada jenjang pendidikan. Beberapa aspek yang dapat mengasah kepekaan sosial terhadap sebuah karya sastra. Seseorang dapat belajar bagaimana sastra itu indah dan dapat dinikmati oleh pembaca atau pendengarnya. Dan pada dasarnya, sastra dapat membantu seseorang agar lebih memahami kehidupan dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita bertemu lagi untuk minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.